Halo guys, balik lagi sama gua Andi di konten Coding Journey. Di episode kali ini gua akan ngebahas clean code menggunakan tools yang bernama GoLinter. Nah, sebelum ke GoLinter, sebenarnya apa sih linter itu? Jadi linter itu atau lint adalah alat untuk menganalisa source code untuk menandai error, bug, code convention, dan memverifikasi kualitas code kita. Gitu. Jadi kita bisa mengecek kualitas code kita apakah sudah clean gitu ya, apakah ada if yang terlalu panjang dan terlalu kompleks, atau ada for atau perulangan yang terlalu banyak gitu, berulang-ulang. Dan kita juga bisa mengecek code kita apakah terdapat bugs yang bisa berpengaruh di production nanti, seperti itu. Nah, jadi kita di tutorial kali ini akan menggunakan aplikasi atau tools yang bernama Golang C.Lin yang memang akan digunakan untuk bahasa pemrograman Golang. Untuk bahasa pemrograman lain mungkin ada beberapa bahasa pemrograman yang lain gitu ya, tools-tools yang lain untuk bahasa pemrograman yang lain gitu ya. Nah, tapi di tutorial kali ini kita akan menggunakan Golang C.Lin ini gitu. Oke, jadi apa yang akan kita lakukan di tutorial kali ini? Kita akan menginstall GoLinternya di laptop kita. Lalu kita akan melakukan scan project kita dengan linter yang udah kita install tadi. Kurang lebih seperti itu simpelnya teman-teman. Oke, daripada berlama-lama, kita langsung aja ke video tutorialnya. Oke guys, di sini gue udah ada di website golangc-lin.run. Ini adalah website memang yang untuk linter versi Golang gitu ya. Dan di sini ada introduction, di sini ada beberapa fitur seperti very fast dan bisa menggunakan configuration menggunakan YAML seperti teman-teman. Oke, kita langsung aja ke installation-nya. Untuk installation di lokalnya, teman-teman bisa menggunakan sesuai OS teman-teman ya. Dan untuk yang pakai Docker, teman-teman bisa menggunakan untuk yang versi Dockernya di sini ya, ada beberapa opsi. Untuk yang macOS, di sini teman-teman bisa menggunakan Homebrew atau menggunakan MacPort ya. Di sini saya akan menggunakan Homebrew biar terlihat lebih clean aja. Jadi nyatu dalam brew yang lain gitu ya service-nya. Tapi untuk pakai yang brew ini teman-teman harus menginstal brew-nya dulu tentunya ya. Teman-teman harus ke homebrew.sh dulu, ke brew sh ini website-nya. Lalu setelah itu teman-teman bisa menjalankan perintah brew install Golang C.Lin ini di command prompt teman-teman ya, di command prompt teman-teman di mana aja. Kebetulan di sini saya udah di project yang saya ambil dari GitHub yang emang ingin saya tes. Karena kebetulan di sini banyak yang bisa kita cek. Oke, kita jalani dulu perintah installnya ya. Oke, karena saya pakai brew jadi akan menunggu cukup lama. Karena saya udah melakukan instalasi sebelumnya, jadi saya nggak akan melakukan install lagi dan saya akan stop aja teman-teman. Untuk teman-teman mungkin bisa tunggu dulu sampai selesai, nanti setelah itu baru lanjut ke perintah selanjutnya gitu ya. Oke, setelah nanti berhasil diinstal, kita bisa ke quick start. Di quick start ini ada cara untuk menjalani linternya ya, dengan cara Golang C-lin run. Nah, ini artinya dia bakal mengeksekusi seluruh file dan folder yang ada di repository kita, berarti repository Golang tentunya. Dan itu sama seperti perintah yang di bawah ya, ini juga sama, run // dia akan menjalankan perintah untuk mengeksekusi seluruh folder yang ada di repository kita. Jika teman-teman ingin menjalankan repository tertentu, misalkan ingin di folder API aja misalkan seperti ini, kita bisa menggunakan perintah direktorinya apa. Jika teman-teman ingin melakukannya secara rekursif, misalkan di folder API, folder yang lain seperti handler misalkan juga ikut, teman-teman bisa menggunakan // gitu ya. Itu artinya adalah dia akan menjalankan secara rekursif. Lalu di sini ada jika teman-teman ingin menjalankan untuk ngetel satu file aja, misalkan bisa langsung aja ke directory filenya, file tunggunya seperti itu ya. Nah, untuk Golang linter sendiri ini dia udah memiliki default configuration tanpa harus menggunakan config.yaml, dan ada beberapa config yang udah default seperti error check, go simple. Nah, itu kita bisa lihat di dalam linter. Nah, seperti ini ya, ada configuration yang memang udah enabled secara default seperti error check untuk mengecek error-error mana saja yang belum dikasih pengecekan. Lalu ada go simple, maka ada code yang bisa kita simpelin gitu ya. Lalu ada go fetch dan lain-lain lah ya teman-teman. Type check juga. Nah,
Ada beberapa juga yang memang belum diaktifkan secara default, ini yang di disable. Ada banyak banget ya teman-teman, bisa dieksplor sendiri nanti konfigurasi-konfigurasinya, dan masing-masing konfigurasi juga punya konfigurasi customnya seperti itu. Seperti ini ya. Nah, kita sekarang akan coba jalanin dulu dengan perintah golang lin run ya, di sini di project yang udah kita tadi yang udah project yang udah saya clone ya. Di sini kita langsung aja jalanin golang si lin run. Nah, di sini akan memunculkan beberapa error yang memang terdeteksi ya. Di sini ada konfigurasi yang kena error check, artinya ada beberapa emang fungsi yang belum menggunakan pengecekan error. Lalu ada juga go simple. Nah, di sini ada redundant return statement, artinya ada redundansi dalam statement return gitu ya, ada return yang harusnya nggak diperlukan seperti itu. Nah, untuk menggunakan config-nya gimana sih? Nah, untuk menggunakan config kita akan menggunakan file .golang.yaml atau .yml ya. Kita pakai .yml. Misalkan kita mau menggunakan beberapa konfigurasi aja gitu ya, beberapa plugin aja gitu. Oke, misalkan di sini kita akan define dulu di run-nya. Misalkan konkurensinya defaultnya 4 aja, karena mungkin CPU saya cuma ada 4. Terus timeoutnya berapa, di sini defaultnya ada 5 menit ya di situ. Dan lain-lain bisa banyak juga teman-teman. Bisa pakai juga. Lalu untuk yang linternya, kita misalkan mau pakai linter yang error check aja tadi ya. Kita akan ingin pakai error check dan go simple. Kita copy, lalu kita cari error check. Nah, misalnya kita mau pakai error check aja. Kita hapus yang lain. Nah, jika misalkan kita pakai error check dan kita simpan, ketika kita jalankan lagi ke goci linnya, dia hanya memunculkan error yang error check aja, karena untuk go simple-nya nggak kita munculkan gitu ya, nggak kita enable si pluginnya. Jika kita enable kan go simple dan kita run lagi pengecekannya. Nah, untuk pengecekan go simple-nya jadi muncul lagi gitu teman-teman ya. Kurang lebih seperti itu untuk konfigurasinya. Teman-teman bisa pilih konfigurasi sesuai yang teman-teman mau terapkan di project teman-teman seperti itu. Oke, di sini kita bakal coba benerin beberapa code yang salah ya. Di sini ada di view error line 858 ya. Nah, kalau kita lihat di sini dia ada return error, hanya saja tidak diberi error gitu ya. Jadi ini cara perbaikinya hanya perlu diberikan if r tidak sama dengan nil sampai line. Oke, bisa seperti ini teman-teman. Nanti pasti yang di line error, di file error line 58 ini udah nggak bakal muncul. Coba kita jalanin lagi. Nah, udah nggak muncul ya file error yang tadi. Sekarang yang ada munculnya di handler admin. Ini juga sama, tidak diberikan pengecekan error. Kalau kita lihat pasti code-nya mirip. Nah, betul kan ini nggak dikasih pengecekan error seperti itu. Oke, kurang lebih seperti itu. Lalu di sini juga ada yang redundant return ya, di admin.go line 47. Nah, di sini artinya dia ada return, hanya saja harusnya nggak pakai return karena ini handler ya, tetap handler keluarnya. Ini bisa di delete aja seperti ini. Itu ada di yang lain 47 ya, di admin. Lalu kita tes lagi apakah sudah hilang yang di line 47. Oke, udah hilang ya yang di line 47. Sekarang yang ada di line 82. Oke, ini bakal sama seperti yang tadi, dan ini akan teks waktu lama teman-teman untuk memperbaiki semua untuk jadi clean gitu ya bug-bug yang memang bisa menimbulkan error di production. Oke, mungkin seperti itu dulu introduction untuk linter golang linternya ya. Semoga teman-teman bisa paham, dan kalaupun teman-teman ada pertanyaan ya komen di kolom komentar di bawah. Dan kalau teman-teman suka, jangan lupa subscribe dan like video ini biar gue semangat juga bikin video-video lainnya. Thank you banget buat kalian yang udah nonton sejauh ini. Sampai jumpa di episode selanjutnya. See you next time. Bye.